Jogja TV di Jalan Wonosari. Kampus UII ada di Sleman. Terima kasih sudah datang ke sini, Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Salam Islam, salam Indonesia. Kali ini saya Januariansa Arfaizar akan menemani Anda 60 menit ke depan dalam acara Talkshow Jogja TV Tiada Henti. Bersama Prodi Hukum Islam Program Doktor dan Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tema yang akan kita bincangkan pada kesempatan ini yaitu keislaman dan keindonesiaan. Indonesia menyandang predikat sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari beraneka ragam ras, suku, bangsa, dan agama. Pada konteks sejarah, pertumbuhan budaya Indonesia pernah mengalami berbagai macam zaman seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Hal ini merupakan contoh dari proses evolusi budaya yang menarik bagi para peneliti, baik domestik maupun internasional. Sejarah proses evolusi budaya menarik yang ditarik oleh peneliti dan internasional ini merupakan sejarah yang bertumbuh budaya di Indonesia ini sendiri. Terdiri dari budaya yang merupakan campuran antara budaya asli Indonesia yang terdiri dari aneka ragam budaya yang mendarah daging di kalangan suku-suku asli yang tersebar di Indonesia. Pemirsa Jogja TV, dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung untuk berdiskusi melalui line telepon 0274 451 777. Dan Anda juga bisa menyaksikan di official YouTube Jogja TV kapan saja dan di mana saja. Baik, langsung saja pemirsa. Di depan saya sudah hadir dua orang narasumber yang akan membersamai kita dalam diskusi sore hari ini. Sebelumnya akan saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Junana. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ibu Junana merupakan Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya ada yang kedua Bapak Dr. Yusdani MAG. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Dian. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang pada saat pandemi seperti ini kesehatan itu sangat-sangat perlu kita jaga. Karena itu merupakan hal yang terpenting. Baik pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan tanyakan langsung apa sih sebenarnya keislaman dan keindonesiaan itu. Pada sesi pertama ini kami mintakan kepada Bapak Dr. Yusdani untuk menyampaikannya. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Rian Januariansa Alfaizar, kemudian juga pemirsa Jogja TV dimanapun berada, dan juga kepada peserta yang hadir di studio pada sore hari ini. Saya kira kalau kita berbicara tentang keislaman dan keindonesiaan, itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah Universitas Islam Indonesia itu sendiri. Mengapa saya katakan begitu? Founding fathers dari UII atau Universitas Islam Indonesia juga founding fathers dari NKRI ini. Nah di sini kalau kita lihat, jadi pendiri UII sekaligus pendiri bangsa ini. Nah oleh karena itu disinilah kalau kita baca sejarah UII dan sejarah negara Republik Indonesia itu tidak bisa dilepaskan. Ada keterkaitan antara Islam dan keindonesiaan. Nah di sisi lain barangkali kita masih berdebat ya masyarakat kita ketika berbicara keislaman dan keindonesiaan itu apa. Tetapi kalau kita memakai pendekatan budaya, ya pendekatan budaya bukan pendekatan normatif semata. Karena orang kadang-kadang salah paham ketika berbicara Islam Indonesia itu seolah-olah Islam mazhab Indonesia, dalam arti mazhab tersendiri. Tapi bukan itu maksudnya. Islam itu satu, tetapi ekspresi Islam dan ekspresi tentang budaya Islam itu adalah beragam, termasuk di Indonesia. Nah atas dasar itulah
Saya kira kalau di Nahdlatul Ulama itu ada yang disebut dengan Islam Nusantara. Sementara di Muhammadiyah ada yang istilah Islam berkemajuan. Nah, UII itu didirikan oleh 4 organisasi Islam dan 2-nya itu salah satunya adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, maka kita itu duduk diposisikan Islam Muhammadiyah dan Islam Nahdlatul Ulama. Maka kadang-kadang juga di sebuah ada guyonan itu UII itu tidak Muhammadiyah, tidak NU, tapi Muhammadinu, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, saya kira. Dan saya kira itu penjelasannya. Jadi keislaman dan ke-Indonesia itu lebih kepada perspektif budaya dan perspektif sejarah, bukan perspektif normatif. Kalau perspektif normatif ya Al-Quran kita satu, Islam kita satu. Tetapi secara budaya dan secara historis ternyata banyak sekali Islam itu sesuai dengan interpretasi dan budaya masing-masing umat Islam di mana mereka berada. Saya kira itu sebagai pengantar dari penjelasan tentang keislaman dan ke-Indonesiaan. Menarik Bapak. Tadi Bapak sempat menjelaskan terkait dengan Islam-Islam yang ada di Indonesia. Artinya Islam Nusantara, Islam berkemajuan seperti itu sebenarnya itu bukan agama baru ya Pak. Artinya itu sebuah perspektif untuk menjalankan keberagamaan. Seperti itu ya Pak. Iya, jadi saya kira kita tidak bisa mengatakan keislaman ke-Indonesiaan itu adalah Islam baru. Tapi tidak, itu Islam kita satu, sumber kita satu, Al-Quran dan hadis ya, wahyu gitu ya. Tetapi interpretasi kita. Nah, satu hal lagi saya kira yang perlu kita sampaikan, Universitas Islam Indonesia itu ada Islam Indonesia. Nah, saya kira selama ini orang belum banyak mengeksplorasi atau juga membahas secara mendalam. Islam Indonesia itu sebetulnya itulah yang kita sebut dengan sebagai sebuah wacana keislaman yang tidak kiri, tidak kanan gitu ya. Atau tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Nah, oleh karena itu orang mungkin bisa bertanya, ketika kita akan mempelajari Islam Indonesia benar, ya UII punya. UII yang bisa menyediakan tentang studi Islam ke Indonesia. Saya kira itu penjelasannya gitu. Baik, terima kasih Pak Yusdani. Selanjutnya kami minta dari Ibu Dr. Anda Junana selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Jadi Ibu, saya pernah mendengar nih katanya di UII itu khususnya di program pascasarjananya di Fakultas Ilmu Agama Islam ini punya 3 konsentrasi ya Bu. Dan informasinya bahwa di prodi ini sudah membreakdown terkait dengan keislaman dan keindonesiaan. Baik, untuk selanjutnya kami minta penjelasan dari Ibu Junana. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya Mas Januariansah untuk membreakdown yang tadi secara filosofinya sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Yusdani. Kemudian secara kurikulum atau masuk kepada Magister Ilmu Agama Islam atau Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulumnya, yaitu dengan adanya 3 konsentrasi. Konsentrasi yang pertama misal ekonomi Islam. Nah, di dalam ekonomi Islam itu dipelajari tentang keislaman yang berarti tadi sudah diceritakan oleh Bapak Dr. Yusdani bahwa bicara tentang keislaman dan keindonesiaan itu tidak bisa lepas dari berdirinya UII itu sendiri. Nah, UII itu sebagai visi yang paling dikedepankan adalah rahmatan lil alamin dan ulil albab. Nah, rahmatan lil alamin ini maksudnya apa? Mewadahi. Nah, di dalam program studi ilmu agama Islam program magister ini mewadahi ketiga-tiganya, yaitu baik hukum Islam, ekonomi Islam maupun pendidikan Islam. Dari sana kalau dikumpulkan menjadi satu bisa masuk ke wilayah pemikiran peradaban Islam. Yang ketiga-tiga prodi tersebut mempelajari itu. Nah, itu kalau masuk ke wilayah ulil albab itu berarti bahwa antara zikir dan fikir itu terintegrasi. Jadi belajar di UII itu merupakan langkah yang diawali dengan pemikiran bahwa kita masuk ke UII akan belajar Islam secara terintegratif. Jadi keislaman di sini bukan Islam yang beraneka ragam itu tadi, tetapi Islam yang berarti untuk mewadahi atau sebagai sarana. Jadi
kurikulum yang ditawarkan Ya, itu merupakan sarana untuk mempelajari tentang hukum Islam, ekonomi Islam maupun pendidikan Islam itu melalui mata kuliah yang itu semua secara kebangsaan. Nah, tadi keindonesiaan itu kalau dikembalikan kepada sejarah UII berdirinya merupakan universitas kebangsaan. Ada kata lain juga universitas perjuangan. Nah, berjuang untuk apa? Untuk membangun atau untuk menghantarkan para mahasiswa untuk menjadi intelektual yang Islami dan Indonesiawi. Jadi kalau disingkat UII itu di bahasa Arabnya Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Indonesia. Al-Indonesia. Di Islamiyah dan Indonesia ada ya yang namanya ya nisbi, itu ya yang digolongkan. Jadi Islamnya bukan Islam baru, tetapi Islam yang mewadai tadi yang sudah diceritakan Pak Yusdani bahwa ada Nahdlatul Ulama, dulu ada Persis, ada semua yang ada di UII, sehingga di UII juga ada yang namanya Yayasan Badan Wakaf. Nah, Yayasan Badan Wakaf itu terdiri juga dari perwakilan para ormas Islam di Indonesia. Jadi tidak hanya akademisi saja yang ada di Yayasan Badan Wakaf ini. Nah, oleh sebab itulah program studi ilmu agama Islam ini memberikan sarana atau tempat untuk mengasah, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keislaman, yang Islaman berarti rahmatan lil alamin, dan keislaman yang berarti ulil albab, dan Indonesiaan yang berarti kebangsaan tadi. Jadi itu tidak bisa dilepaskan. Oleh karena itu materi-materi yang diajarkan juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di Indonesia, yang itu berarti kebangsaan. Kemudian keislaman itu berarti sumber, diantaranya ada semuanya diajarkan usul fikih, itu sumber untuk mempelajari ajaran Islam. Kemudian ada perbandingan madhab, ada maqasid syariah, itu semua diajarkan ada di prodi ilmu agama Islam program magister. Itu. Menarik ini Bu, apa yang sudah disampaikan tadi. Artinya UII ini berdiri di atas semua golongan, begitu ya Bu? Betul, betul. Baik pemirsa, baik yang di studio maupun yang di rumah, kita akan break sesaat. Jangan lupa kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam acara Talk Show Jogja TV bersama Prodi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan Prodi Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Bersama narasumber Bapak Dr. Yusdani dan Ibu Dr. Junana. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung melalui telepon 0274 451 777 untuk berdiskusi bersama kita. Baik, Ibu Junana, tadi terkait dengan keislaman yang ada di Indonesia, tadi sempat disampaikan Islam rahmatan lil alamin, Bu. Jadi Islam itu berdiri di atas semua golongan, Bu. Iya, Nah, itu artinya termasuk bisa bermanfaat untuk agama-agama lain yang ada selain Islam, Bu. Ya. Termasuk agama Hindu, agama Buddha, dan agama lainnya. Begitu, Bu. Nah, itu Ya. maksudnya bagaimana itu, Bu? Yang namanya Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam buat seluruh alam. Nah, buat seluruh alam itu dampak atau manfaat dari ilmu yang ada di dalam Islam itu bukan hanya untuk orang Islam sendiri. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran itu tidak hanya ilmu agama saja atau syariat Islam saja, tetapi ada sains di dalamnya. Yang ini menjadi bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Salah satunya banyak dapat berita-berita bahwa orang yang masuk Islam karena hasil dari penelitiannya. Yang itu setelah dikaitkan atau dikembalikan kepada ayat Quran memang benar adanya. Jadi benar adanya di dalam Al-Quran itu benar-benar sudah dibahas. Itu padahal sudah beberapa abad yang lalu. Misal kayak black hole, kemudian kejadian manusia itu sendiri, itu belum pernah ada yang bisa sedetail di dalam ayat Al-Quran itu, di mana kejadian manusia itu ada sudah disebut di situ. Yang dulu dikatakan ketika Rasulullah menyampaikan ilmu itu dikatakan Rasulullah itu orang gila gitu. Padahal setelah ada penelitian memang kejadiannya seperti itu. Jadi proses-proses itu jelas dan rinci sekali. Begitu, Bu. Iya. Dan Islam ini di Indonesia itu sudah masuk melalui sistem perdagangan, Bu. Dan melalui sistem dakwah. Artinya bukan dari sisi-sisi lain yang sepertinya banyak dibuat sama orang. Artinya Islam yang tidak jelas seperti itu, Bu, ya? Iya. Kemudian ini kita lanjut ke Pak Yusdani. Pak Yusdani, kalau di UII sendiri di program S3-nya itu, Pak, kira-kira program unggulannya itu seperti apa itu, Pak? Baik, yang bisa menarik mahasiswa itu? Yang itu selalu ditanya ya ketika orang mau menjadi mahasiswa program doktor ya, hukum Islam itu. Saya kira salah satu unggulannya, salah satu keunikan programnya tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Dr. Junana. Kita itu adalah fikih keindonesiaan. Ya, saya kira konsekuensi kita punya Islam Indonesia, salah satu peranata sosialnya adalah fikih. Nah, maka kompetensi dari lulusan atau profil lulusan dari mahasiswa S3 kita dalam prodi Doktor Hukum Islam itu adalah mereka ahli tentang fikih dan keindonesiaan. Dan ini fikih dan peranata sosial ya di Indonesia gitu. Nah, di sini sekali lagi menurut saya disinilah persoalannya bahwa ternyata fikih juga itu perlu dikembangkan dalam kaitan dengan budaya. Maka di dalam kurikulumnya kita ada yang namanya Islam dan budaya lokal. Nah, apa artinya? Selama ini mungkin orang itu berdebat tentang ada nggak fikih Indonesia, ya. Tapi kita di UI sudah tidak berdebat itu lagi. Tetapi kita sudah membuat sebuah instrumen atau semacam keilmuan gitu. Nah, yang barangkali kalau kita baca lebih lanjut, kita kembangkan lebih lanjut ketika Islam dan budaya lokal, maka itu yang kita sebut bisa kita memproduk keilmuan fikih budaya. Jadi kita sudah tidak terjebak lagi tahayul bid'ah khurafat, tapi kita sudah mengatakan ada keilmuan fikih budaya. Dan itu salah satu. Nah, oleh karena itu disinilah yang kita sebut kadang-kadang ya dalam sebuah istilah itu dalam bahasa Inggris itu dikatakan think globally, act locally. Berpikir global, tetapi juga bertindak lokal. Saya kira itu yang sangat menonjol dari prodi kurikulum prodi Doktor Hukum Islam FYI UI. Begitu. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan untuk sementara ini. Baik, terima kasih Pak Yusdani. Kita angkat dulu terlebih dahulu, ada telepon yang sudah masuk di studio ini.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana? Halo. Sepertinya terputus. Baik, kita lanjutkan kembali. Pak Yusdani, fikih itu sebenarnya berkaitan dengan budayanya, Pak. Artinya penerapan itu mengatur terhadap situasi, Pak. Jadi tidak tetap atau tidak baku, begitu ya, Pak Yus? Ya, saya kira fikih itu kita ya ini terpaksa kita berbicara lagi. Ada istilah syariah, ada istilah hukum Islam, ada istilah fikih. Nah, sementara kadang-kadang masyarakat kita masih mempertukarkan antara syariah dengan fikih dan hukum Islam. Tetapi sekali lagi, ketika kita berbicara fikih, maka fikih itu adalah ilmu itu sendiri. Nah, oleh karena itu, karena ilmu, maka dia akan menerima yang disebut dengan hukum perubahan. Jadi fikih itu sangat dinamis gitu ya. Jadi kalau syariah, oke lah, syariah itu saya kira as-sawabit dalam bahasa Arabnya itu adalah tetap. Tapi fikih itu selalu menerima perubahan sesuai dengan dinamika zaman. Maka di dalam sebuah kaidah misalnya bahwa hukum Islam itu akan selalu sesuai dengan zaman dan tempat gitu. Nah, oleh karena itu sangat salah ketika orang memahami fikih itu tetap tidak berubah. Tetapi fikih itu sangat mungkin dan memang sangat mungkin untuk berubah dan selalu bisa beradaptasi dengan dinamika zaman. Nah, oleh karena itulah ya ini menurut saya fikih itu adalah tidak bisa lepas dari nilai dan juga dinamika budaya di mana fikih itu akan diterapkan. Saya kira penjelasannya. Karena begini Pak Yus, banyak dipahami sama orang itu fikih itu berkaitan hanya dengan hal ibadah, hanya dengan hal muamalat. Padahal fikih itu bisa kita hubungkan baik dengan sisi budaya maupun sisi sosial, begitu ya Pak Yus? Ya, saya kira tantangan bagi prodi doktor hukum Islam, terutama bagi alumni dan kompetensinya ya. Saya kira ke depan ini karena dinamika kita luar biasa. Salah satu contoh misalnya, ketika orang berbicara Islam dan gender, maka kita harus memproduk fikih gender. Ketika Islam berbicara tentang HAM, maka kita akan memproduk yang disebut dengan ilmu fikih HAM. Ketika orang berbicara dengan masalah digital, maka kita juga harus berbicara fikih digital. Saya kira itu, ke depan itu ya kompetensi dari lulusan doktor hukum Islam ini harus selalu bisa berdinamika, selalu beradaptasi dengan tantangan dan tuntutan zaman. Saya kira sebagai ilustrasinya seperti itu. Jadi menyesuaikan tantangan dan tuntutan zaman begitu Pak Yus? Iya, responsif ya. Jadi fikih itu adalah responsif ya terhadap persoal dinamika dan juga tantangan zaman. Gitu. Baik. Menarik ini apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Yusdani ini tadi. Dan kalau kita kaitkan dengan di program S2 nih Bu Junana. Nah, tadi kan ada prodi ekonomi Islam, konsentrasi aja Bu. Konsentrasi ekonomi Islam, hukum Islam, kemudian pendidikan Islam. Nah, itu model-model kurikulumnya yang diterapkan ketika memasukkan tadi keislaman dan keindonesiaan itu seperti apa Bu? Atau ada mata kuliah khusus terkait dengan keislaman, terkait dengan keindonesiaan atau seperti apa itu Bu? Tadi sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa untuk ketika konsentrasi yang ada membahas atau yang ada kaitannya dengan keislaman dan keindonesiaan secara integrasi adalah di pemikiran peradaban Islam. Karena di sana juga mengajarkan tentang ulul albab itu sendiri. Siapa sih sebetulnya ulul albab? Ulul albab adalah orang yang antara zikir dan fikir itu terintegrasi, jadi tidak terpisah-pisah, sedang berzikir, nangis-nangis ingat kepada Allah, tetapi ketika berpikir dia tidak ingat lagi akan siapa sih sebetulnya yang membuat kita itu pandai, siapa sih yang membuat kita ini terpisah. Itu kalau tidak memadukan antara atau mengintegrasikan antara zikir dan fikir. Nah, untuk pemikiran peradaban Islam itu di situ mengajarkan tentang apa itu ulul albab, siapa itu ulul albab, kemudian bagaimana diterapkan di dalam keseharian. Begitu pula tentang rahmatan lil alamin itu sendiri ya. Rahmatan lil alamin itu kalau di masing-masing mata kuliah bisa ada perbandingan madhab, misal seperti itu. Perbandingan madhab di situ kan juga berarti
semua madhab itu diajarkan agar mahasiswa itu terbuka, tidak hanya berpikir menurut madhabnya masing-masing, tetapi berpikir secara komprehensif. Jadi semua madhab itu diajarkan, semua madhab itu dipelajari, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalau secara kemasyarakatan ada orang kecelakaan, kamu agamanya apa? Kamu madhabnya apa? Misalnya itu tidak ada lagi. Jadi, repot itu, Bu. Ya, alumni program studi ilmu agama Islam program magister itu tidak boleh seperti itu. Jadi mereka harus membawa nama UI yang berarti membawa ulil albab dan rahmatan lil alamin. Mereka tidak akan tertutup atau hanya tertuju satu ilmu saja. Mereka harus mengintegrasikan antara ilmu dan fikir tadi, atau fikir dan fikir itu secara terus menerus, secara kontinu, tidak bisa sekali iya sekali tidak boleh seperti itu, harus terus menerus. Artinya ya tadi berdiri di atas semua golongan, Bu. Iya, betul. Jadi tidak berfokus hanya bersama Islam saja, ya untuk semua, Bu ya. Iya. Gitu, Bu ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada yang mau bergabung berdiskusi bersama kita, silakan melalui telepon 0274 451 777. Baik pemirsa, sepertinya akan kita lanjut dengan sesi break terlebih dahulu. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Pakai aplikasi My IndiHome, cara baru untuk berlangganan IndiHome. Registrasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi My IndiHome juga dilengkapi dengan fitur Check Service Availability yang dapat memeriksa ketersediaan jaringan IndiHome Fiber di lokasi yang diinginkan. Agar proses persetujuan berlangganan menjadi lebih cepat, gunakan fitur verifikasi otomatis. Notifikasi akan diberikan setelah proses verifikasi berhasil. Data akan divalidasi bila pelanggan berada pada radius minimal 100 meter dari lokasi pemasangan. Pelanggan dapat memilih waktu yang sesuai untuk dilakukan survei, penarikan jaringan, dan pemasangan oleh teknisi IndiHome. Pastikan fitur utama layanan IndiHome Triple Play dapat dinikmati dengan baik. Jangan sampai keduluan ya. Dunia dalam genggamanmu. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan
di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Seperti kita ketahui bersama, faktor utama di dalam permasalahan stunting itu adalah pola asuh orang tua terhadap bayi dan balitanya. Berbeda dengan penyakit yang lain, stunting itu tidak dirasakan. Keluhan bayi, balita itu tidak dirasakan. Orang tua juga tidak menganggap, sehingga apa yang terjadi ya dianggap baik-baik saja, semuanya lancar. Dari hasil pantauan kami selama 3 tahun, angka stunting yang ada di Kabupaten Klaten mengalami perkembangan positif yang cukup baik. Di tahun 2017, dari hasil laporan kami ada sekitar 30,2%. Terus kemudian di tahun 2018 menjadi 29,9%, dan di tahun 2019 itu menjadi 27,64%. Untuk peranan ahli gizi dalam penurunan stunting di Kabupaten Klaten, ahli gizi adalah penentu pertama dalam penentuan status gizi di balita. Jadi penapisan awal untuk penentuan status gizi adalah ditentukan oleh nutrisionis. Penanganan stunting di Desa Paseban itu tidak lupa yang pertama kita koordinasi dan selalu komunikasi, baik itu dengan pemerintah desa maupun dengan bidan, para kader. Terima kasih kepada pemerintah udah memberikan penyuluhan sehingga anak saya dari yang nggak naik jadi sekarang sudah standar berat badannya itu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Talk Show Jogja TV bersama Prodi Hukum Islam Program Doktor dan Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan narasumber Bapak Dr. Yusdani MAG dan Ibu Dr. Doktoranda Junana MIS. Langsung saja pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada para pemirsa, baik yang berada di studio maupun yang di luar studio, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui telepon 0274 451 777. Ya, sepertinya dari pemirsa yang di dalam studio sudah ada yang mau bertanya. Kami persilakan kepada Mas yang pakai baju putih. Bisa sebutkan nama dan dari mana, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Sabtoyadi dari Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Saya sedikit tertarik mengenai diskusi yang tadi disampaikan terkait dengan tema Islam dan keindonesiaan. Melihat dari spektrum permukaan yang ada di masyarakat Indonesia, ini selalu menjadi tuayan perdebatan di ruang publik, apalagi mengenai keislaman dan keindonesiaan. Dahulu mungkin kalau kita kenal dengan Bung Karno telah memberikan sebuah solusi nasakom, tapi lama-kelamaan itu juga tidak begitu signifikan. Kita masuk lagi pada era Pak Harto, ada yang namanya asas tunggal, tapi itu juga tidak begitu signifikan. Nah, mengenai perkembangan pendidikan yang begitu pesat dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, bagaimana dari Universitas Islam Indonesia tersendiri korelasinya mengenai Islam dan keindonesiaan untuk menjawab tantangan ke depannya. Mungkin itu saja, moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Zikri atas pertanyaannya. Sepertinya yang lebih tepat untuk menjawab kolerasinya terkait dengan pendidikan ini, kita mintakan kepada Ibu Dr. Doktoranda Junana. Kami persilakan Ibu. Terima kasih pada Mas Januariansah dan Mas Zikri atas pertanyaannya. Berkaitan atau untuk menjawab tantangan zaman masalah pendidikan yang berkaitan dengan keislaman dan keindonesiaan itu, tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam kurikulum
program atau prodi ilmu agama Islam program magister itu sudah masing-masing dari prodi itu sudah diberikan, dan yang secara sama itu adalah pemikiran dan peradaban Islam. Di sana kalian bisa mempelajari misalnya atau kalau dikaitkan misal dengan penelitian saja, tidak hanya dengan pendidikan Islamnya saja, tetapi dengan hukum Islam dan dengan ekonomi Islam. Untuk menjawab tantangan kedua tadi, yaitu keislaman dan keindonesiaan, bagi pendidikan Islam bisa mengkaji nilai-nilai pendidikan Islam yang ada di dalam misal kalau kemarin apa itu namanya Sumur Gemuling. Nah, di dalam Sumur Gemuling itu sebetulnya ada nilai-nilai pendidikan Islamnya apa di sana. Nah, kemudian kalau secara hukum Islam ada hukum adat yang dipelajari atau yang diteliti oleh mahasiswa hukum Islam, yaitu ke masalah apa itu mahar. Mahar yang di Sumatera Selatan Makassar. Nah, itu mahar bagi apa itu bukis apa ya? Itu Bugis, begitu mahalnya. Nah, itu dikaji, itu kan kaitannya dengan tadi keislaman dan keindonesiaan. Kemudian kalau ekonomi Islam biasanya masuknya ke wilayah misal BMT. Nah, BMT ini sesuai apa tidak dengan kajian keislamannya bagi rakyat Indonesia, itu sesuai apa tidak, itu semua dikaji. Jadi masing-masing konsentrasi itu mengkaji itu untuk menjawab tantangan zaman seperti ini tadi. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, begitu ya Bu. Ya. Nah, selanjutnya tadi sepertinya ada Mas yang pakai baju batik mau bertanya nih. Silakan disebutkan nama dan dari mana Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Hukum Islam, Program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Indonesia. Baik, terkait tema yang disampaikan oleh pemateri hari ini, yaitu keislaman dan keindonesiaan. Di sini saya ingin bertanya apa yang menjadi latar belakang diangkatnya keislaman dan keindonesiaan ini sebagai visi dan misi dari program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ini yang tepat untuk menjawab terkait dengan keislaman dan keindonesiaan ini. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Yusdani. Baik, terima kasih Mas Kian dan terima kasih Mas Muhammad Rizky ya, yang sudah mengemukakan pertanyaan cukup menarik dan kritis gitu ya. Jadi pertama barangkali kalau saya berbicara mungkin landasan filosofinya, jadi dulu kan orang itu yang kita sebut dengan studi Islam, ya. Studi Islam kemudian berkembang kepada jadi Islamic Studies, berkembang kepada Religious Studies, sekarang berkembang yang kita sebut dengan Culture Studies, ya. Jadi Islam itu bisa dilihat dari 3 tahap apa perkembangan ilmu pengetahuan itu. Nah, sekarang ini menurut saya ketika kita berbicara tentang Islam, luar biasa, Islam sekarang banyak sekali. Ya, banyak sekali varian-variannya gitu ya. Tanpa kita mau melihat salah dan benar dari situ, tetapi orang sepertinya ada sesuatu yang unik tentang Islam yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, core-nya itu adalah Indonesia gitu. Nah, atas dasar itu maka di Universitas Islam Indonesia melalui Fakultas Ilmu Agama Islam itu tadi sudah saya sampaikan, program Doktor Hukum Islam itu kita buka 2 konsentrasi. Konsentrasi hukum Islam itu sendiri dan konsentrasi hukum ekonomi syariah. Nah, tadi kalau S2 kan ada konsentrasi ekonomi Islam, ada juga konsentrasi hukum Islam, ada konsentrasi pendidikan Islam. Nah, sementara di program doktor kita menawarkan 2 konsentrasi hukum Islam dan juga hukum ekonomi syariah. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah mengapa kita mengatakan dan para peneliti Barat itu melihat bahwa Islam di Indonesia itu luar biasa, unik ya, unik. Nah, atas dasar itulah maka saya kira sudah tepat UII ketika menawarkan yang kita sebut dengan keislaman dan keindonesiaan, termasuk dalam bidang keilmuan dalam bidang fikih. Tadi sudah saya katakan saya kira sudah biasalah kalau mendengar istilah fikih keindonesiaan gitu ya. Nah, jadi menurut saya sekali lagi ini yang menjadi unggulan prodi dari program Doktor Hukum Islam. Kita menawarkan dan profil lulusan kita kompetensinya adalah ahli tentang fikih keindonesiaan. Nah, tentunya fikih keindonesiaan itu
cara pandang kita terhadap Islam itu membutuhkan berbagai dimensi dan berbagai perspektif. Nah, paling tidak mendekati Islam untuk fikih keindonesiaan itu kita multi perspektif, atau mungkin disebut dengan multi interdisipliner. Jadi tidak cukup hanya normatif saja. Kemudian juga mungkin yang agak ideal itu adalah yang kita sebut dengan interdisipliner. Dan bahkan sekarang sudah juga berkembang ilmu yang lain yang disebut dengan transdisipliner. Bahkan ada sekarang perkembangan terbaru adalah cross disiplin, ya. Nah, saya kira sudah saya sampaikan tadi, fikih Indonesia itu bagian penting dari culture studies, ya. Jadi studi budaya dalam arti luas. Nah, oleh karena itu menurut saya ini ya UII sangat beruntung ya dengan adanya Magister Ilmu Agama Islam dengan keislaman keindonesiaan. Kemudian ada program doktor dengan dasar pijak yang sama, keislaman dan keindonesiaan. Dan saya kira tidak salah misalnya Fakultas Ilmu Agama Islam UII itu diterjemahkan dengan Fakultas Islamic Studies. Saya kira itu adalah sangat baik dan sangat strategis untuk dikembangkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab untuk Mas Rizky ya. Sekali lagi terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Yusdani. Ini semakin menarik ini, semakin sore semakin menarik apa yang kita diskusikan. Nah, ini tadi sudah ada yang angkat tangan kembali untuk bertanya nih. Mbaknya yang pakai jilbab warna kuning apa nih? Silakan Mbak. Sebutkan nama dan dari mana Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Muhlisah, asal saya dari Lampung. Di sini saya mau bertanya kepada narasumber. Sejak didirikannya program Magister Ilmu Agama Islam dan program Doktor Hukum Islam, tentunya setelah melahirkan beberapa alumni-alumni. Dan apa yang menjadi ciri khas dan keunggulan dari alumni-alumni baik dari S2 maupun S3 serta pengalaman-pengalaman dari alumni kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas pertanyaannya. Nah, ini terkait dengan keunggulan alumni ini Pak Yus dan Bu Junana. Ini kita minta terlebih dahulu kepada Bu Junana untuk bagaimana sih alumni yang dari S2 itu ketika mereka sudah selesai dari kuliah, apa sih yang mereka lakukan atau mereka bekerja di mana nih Bu? Seperti itu. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Januariansah dan Mbak siapa tadi? Mbak Nurul. Mbak Nurul atas pertanyaannya. Ini sangat menarik sekali karena kalau bicara tentang alumni itu berarti produk ya, dari produk pendidikan yang kita bangun itu untuk mencetak siapa gitu ya. Nah, tadi sebetulnya baliknya ke kurikulum, tetapi karena ini sudah merupakan produk, berarti apa sih yang dia bawa, apa ciri khas dari alumni kita itu. Nah, setiap wisuda Bapak Rektor itu selalu menasehati kepada para wisudawan agar jangan sampai menodai nama alma mater, yaitu dua tadi, dengan membawa karakter ulil albab dan karakter rahmatan, atau bukan karakter ya, membawa misi atau membawa visi rahmatan lil alamin. Itu ciri dari alumni, karena tanpa itu dibawa, alumni kok tidak membawa dua karakter itu nanti apa bedanya dengan universitas yang lain? Padahal universitas kita atau UII itu adalah universitas yang tertua sebagai pionir dari baik itu yang bentuknya universitas seperti di UGM, yang di UGM itu dulu adalah dari fakultas pendidikannya, yang kemudian dijadikan menjadi IKIP, yang sekarang menjadi UNY, kemudian fakultas agamanya yang dulu menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam, kemudian naik menjadi IAIN, dan terakhir sekarang menjadi Universitas UIN, Universitas Islam Negeri. Nah, ini semua bukti bahwa UII itu merupakan pionir. Kalau UII itu tidak menampakkan atau tidak menjadikan alumninya itu tetap selalu membawa ulul albab dan rahmatan lil alaminnya, mungkin sudah tenggelam, tidak ada lagi. Tapi melihat dari perkembangan UI sekarang, dari yang dulunya lokasinya berpindah-pindah dan begitu banyak, sekarang sudah punya yang terpadu di Jalan Kaliurang 14,5 KM 14,5. Itu bukti bahwa UII memang semakin maju dan semakin diterima oleh masyarakat karena alumninya selalu membawa itu.
Setiap wisuda itu biasanya mengundang alumni yang sudah menjadi orang. Mesti itu menjadi ciri khas itu. Ini kok beda ya gitu. Nah, ciri khasnya apa? Ya karena mereka tidak pilih kasih, tidak pilih-pilih di dalam berteman juga tidak pilih-pilih. Mereka karena selalu membawakan diri sebagai ulul albab dan rahmatan lil alamin di dalam mengamalkan ajaran Islamnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Junana. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan tanggapan dari Bapak Dr. Yusdani terkait dengan alumninya seperti apa, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Kemanapun pergi, get them moving. All you need is moving, moving wherever you move. Not fun browsing, nonton UCTV, bayar tagihan, pick me, watch me, semuanya via gadget. Wherever you move, enjoy the moving, enjoy the moving. Everything is done wherever you move. Keep on moving, keep on moving. Kita sudah buat Perda nomor 6 tahun 2017 tentang pemberian ASI eksklusif, Perbuk nomor 37 tahun 2018 tentang Germas, Perbuk nomor 30 tahun 2020 tentang stunting. Kita mengadakan pemantauan tumbuh kembang balita, kemudian juga adanya revitalisasi posyandu, kemudian juga penyuluhan pada orang tua stunting, kemudian juga adanya
pemberian PMT pada bayi atau balita pada stunting, kemudian juga monitoring pemberian makan bayi dan anak, kemudian pemberian imunisasi dasar, kemudian rujukan ke Vaskes pada penderita stunting yang menderita, dan juga pemberian makanan pada penderita stunting itu sendiri. Peran ahli gizi antara lain kami mengumpulkan data dari hasil pengukuran antropometri di posyandu, kemudian kami analisa, kami interpretasikan sehingga kami bisa menyusun perencanaan untuk kegiatan penanggulangan stunting. Saya Ibu Farida, ibu dari balita Rafa Yusuf Mahendra. Pada waktu itu anak saya berusia 12 bulan. Ibu Kader dan Bu Bidan memberitahu kepada saya bahwa anak saya mengalami stunting. Sekarang anak saya sudah berusia 2,5 tahun, makanya tambah banyak, udah tambah gemuk, tinggi, tidak sakit-sakitan lagi, dan tidak stunting. Kita mengharapkan partisipasi publik lebih banyak, organisasi masyarakat lebih aktif. Nah, dengan begini kita optimis untuk bisa menekan terus angka stunting di Kabupaten Sragen. Baik, terima kasih pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Saya Januariansa Faizar masih semangat menemani Anda dalam bincang sore ini. Ya, kita lanjut dengan tanggapan dari Pak Yusdani. Pak Yusdani, bagaimana nih Pak terkait dengan alumni-alumni yang ada di program S3 di FIIW itu Pak? Baik, terima kasih Mas Januariansa. Saya kira tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Ibu Dr. Junana ya. Saya ingin menegaskan mahasiswa kita itu bukan hanya orang Indonesia semua tidak, tapi juga ada mahasiswa asing. Ya. Alumni program doktor kita itu alumni pertama itu adalah dari Australia ya, Pak Gailan namanya itu saya masih ingat. Dan alhamdulillah sekarang itu alumni doktor prodi studi hukum Islam program doktor itu sudah mencapai 33 alumni ya. Saya kira kalau di S2 kan lebih banyak lagi gitu kan, karena S2 lebih duluan gitu. Nah, yang perlu kita sampaikan ini adalah bahwa ternyata prodi doktor kita itu tidak melulu kita menerima calon mahasiswa itu dari Indonesia. Dari Timur Tengah, Mesir gitu ya. Juga dari ini insya Allah ke depan ini akan kita terima dari Pakistan ya, kalau tidak bermasalah gitu ya. Dan insya Allah ke depan juga kita terbuka lebar ya, untuk bahkan bukan hanya untuk mahasiswa Muslim. Kalau mereka ingin belajar Islam non Muslim, saya kira di S2 itu sudah pernah dilakukan. Alumni kita ada yang non Muslim, ya. Romo Katolik gitu ya. Dan saya kira ini luar biasa. Ini menunjukkan rahmatan lil alaminnya di situ. Jadi kita tidak eksklusif. Gitu ya. Nah, sekali lagi juga saya katakan Islam yang kita kembangkan di prodi doktor hukum Islam itu adalah Islam yang mewadahi semua varian. Ya. Jadi makanya saya katakan Islam kita tidak eksklusif, Islam kita adalah inklusif ya. Jadi saya kira ini adalah karakter keislaman dan keindonesiaan. Nah, salah satu keunikan dari program doktor hukum Islam itu adalah kita ingin mencetak mujtahid yang responsif dalam kaitannya dan kajian hukum Islam ke depan. Karena menurut saya mujtahid ini dalam arti luas maupun dalam arti sempit tentunya membutuhkan keilmuan baik keilmuan yang bersifat sosial maupun ilmu yang bersifat yang namanya kita sebut dengan sosial humaniora. Nah, makanya saya katakan tadi, maka alat analisisnya adalah minimal itu adalah multidisiplin, kalau enggak ya interdisiplin, bahkan ke depan mungkin kita akan mengembangkan studi hukum Islam dengan pendekatan interdisiplin atau bahkan transdisiplin. Ya saya kira itu sebagai sebuah informasi dan juga mungkin ini juga sedang digodok ya Bu Junana, mungkin juga ada program baru ya Bu Junana. Apa itu Pak? Apa itu ya? Kayaknya fast track gitu ya. Tapi saya belum, ya mungkin nanti ada yang bisa menjelaskan fast track. Gitu. Nah saya kira fast track ini sebuah program unggulan yang saya kira nanti bisa kita lanjutkan. Fast track itu kan biasanya percepatan ya Pak. Ya, percepatan betul. Jadi
Atau terkait dengan ini Pak, percepatan bisa kuliah, artinya kalau mahasiswa itu kan biasanya S1 itu 4 tahun, nah, kemudian S2 itu 2 tahun, terus S3 itu paling tidak 4 tahun, artinya kalau kita jumlahkan itu kan 10 tahun, nah itu bisa lebih cepat dari 10 tahun atau bagaimana? Mungkin Pak? kalau mahasiswa itu aktif dan juga mahasiswa itu bisa menata personal time managementnya, mungkin 7 tahun sudah doktor. S1, S2, S3 selesai dalam waktu 7 tahun. Iya, 7 luar tahun. biasa ini. Itu mungkin salah satu mungkin sedang Bu Junana dengan saya dengan program kita, program fakultas kita sedang digodok itu, Pak. Sedang digodok kemungkinan itu. Saya kira itu sebagai sebuah kita menyambut, kita menyongsong ya. Bagaimana mahasiswa kita agar jangan lama-lama lah kuliah itu kan. Jadi bisa 7 tahun tapi juga bisa selesai doktor. Saya kira itu sebagai sebuah tambahan informasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusdani. Tadi sepertinya ketika di luar studio saya sempat berbincang dengan salah satu mahasiswi maksud saya. Nah, dia ini S1 dari Fakultas Ilmu Agama Islam, kemudian S2 juga melanjutkan ke Fakultas Ilmu Agama Islam, kemudian ini beliau berencana untuk melanjutkan juga ke jenjang S3 di Fakultas Ilmu Agama Islam. Sepertinya masih di dalam studio ini. Silakan, tadi Mbak yang pakai baju hitam itu. Nah, sebutkan namanya Mbak. Ini kok tertarik untuk melanjutkan sampai ke S3, apa enggak bosan ini Mbak di kuliah di UI itu? Gimana nih Mbak? Baik, saya Nirmala Santi dari program Magister Ilmu Agama Islam, konsentrasi hukum Islam. Yang pertama, kenapa saya memilih UI? Yang pertama, UI itu memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun untuk mencetak para pemimpin bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kedua, UI juga memiliki integritas dalam memadukan proses belajarnya dengan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Ketiga, juga kami mahasiswa diberikan ruang yang sangat luas untuk mengembangkan pengetahuan, pemikiran kami dengan didukung oleh dosen-dosen yang profesional dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai, seperti itu. Kemudian tadi disebutkan pula bahwa kompetensi utama dari program dokter itu adalah tentang keislaman dan keindonesiaan. Menurut saya kompetensi itu sangat penting untuk dimiliki untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat yang selalu dinamis, seperti itu. Terus kan sudah S1, S2 juga sudah selesai Mbak, sudah wisuda belum? Iya. Sudah mau wisuda. Terus berencana lanjut S3 tadi, pertanyaan saya tadi itu, apa enggak bosen itu Mbak di kampus yang sama begitu Mbak? Sama sekali enggak sih kan. Siapa sih yang membuat tertarik atau apa sih yang bikin tertarik banget untuk melanjutkan ke S3 itu Mbak? Ada Pak Yus sama Bu Jun. Culture akademiknya. Atau karena Pak Yusdani dan Bu Junana ini yang membuat tertarik sehingga tidak bosan untuk tetap kuliah di UI, begitu ya Pak? Iya, pasti itu tentu saja saya pasti memiliki orang-orang yang menjadi motivasi saya untuk selalu belajar dan mendalami ilmu-ilmu keislaman seperti itu. Tentunya Bu Junana dan Pak Yusdani. Mbak, biasanya kan mahasiswa itu kan sering dapat tugas bikin makalah, bikin artikel dan lain sebagainya. Ini kan karya-karya dari dosen ini kan sangat luar biasa sekali. Apalagi Pak Yusdani yang saya tahu karyanya ini sungguh luar biasa. Dalam setahun itu paling tidak 2 buku yang beliau keluarkan ini. Nah, kira-kira sering enggak nih Mbak Nirmala Santi tadi mengkutip, ini Mbak, mengkutip tulisan-tulisan dari Pak Yusdani untuk membuat tugas dari Mbak Nirmala Santi sendiri? Iya, jadi selama saya kuliah dari S1 ke S2, insya Allah nanti ke S3, jadi selama saya kuliah tuh saya selalu mengutip dari bukunya Pak Yusdani atau dari karya-karyanya Pak Yusdani. Luar biasa. Seperti itu, karena memang beliau ini memiliki pemikiran yang progresif terhadap masa depan, khususnya untuk bangsa Indonesia, seperti itu. Konsentrasinya apa Mbak Nirmala? Hukum Islam. Iya. Oh iya. Luar biasa sekali ini. Terima kasih Mbak Nirmala Santi atas penyampaiannya. Baik, Bapak Ibu dimanapun Anda berada dan pemirsa di studio, terima kasih sudah membersamai kita. Kemudian kita mintakan closing statement ini. Yang pertama kita mintakan terlebih dahulu dari Ibu Dr. Anda Junana. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih kepada Mas Januar Yansah atas waktunya sebagai closing ini, karena saya sebagai Kaprodi Kaprodi Ilmu Agama Islam program Magister, maka dengan talkshow ini kami berharap kalau yang ada di ruangan ini, karena memang sudah bagian dari kami, tetapi dari pemirsa seluruh Indonesia atau seluruh dunia, kalau memang ada yang menyaksikan,
untuk jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk masuk ke Prodi Ilmu Agama Islam program magister dengan adanya 3 konsentrasi, baik itu hukum Islam, ekonomi Islam maupun pendidikan Islam. Karena di sana kalian akan mendalami, mempelajari tentang ketiga konsentrasi tadi yang tidak dilepaskan dari ulil albab dan rahmatan lil alamin atau keislaman ke-Indonesiaan. Sesuai dengan UII itu sendiri, Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Indonesia. Baik, terima kasih Bu Dr. Anda Junana. Sebenarnya saya ini juga alumni dari S2 Ilmu Agama Islam FIA UII ini, Bu. Baik, selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Dr. Andes Yusdani. Silakan Bapak. Baik, saya kira sebagai closing statement dari dialog kita, talk show kita pada sore hari ini, saya ingin menggarisbawahi atau menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Junana MAS tadi. Jadi silahkan teman-teman yang alumni magister dari berbagai konsentrasi ya. Dan kita di Prodi Doktor Hukum Islam itu multi entry. Multi entry itu artinya dari fakultas, dari lulusan teknik bisa masuk ke ke prodi program studi hukum Islam program doktor. Tapi tentunya nanti akan mengikuti yang kita sebut dengan mata kuliah matrikulasi. Atau disebut dengan unfolded gitu ya. Nah, jadi sekali lagi prodi doktor hukum Islam itu adalah mengantarkan kepada para mahasiswa untuk menjadi mujtahid fikih ala Indonesia. Insya Allah itu adalah salah satu cita-cita luhur dari Prodi Doktor Hukum Islam FIAI. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Yusdani MAG, kemudian terima kasih juga kepada Ibu Dr. Anda Junana MIS yang sudah membersamai kita semua dalam acara talk show di Jogja TV ini. Baik, penjelasan ini sangat rinci sekali, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan pesan kepada kita semuanya memang tepat ketika kita pengen melanjutkan jenjang kuliah, memahami terkait dengan keislaman dan keindonesiaan itu untuk memilih Prodi Ilmu Agama Islam program magister dan melanjutkan jenjang S3 di Prodi Doktor Hukum Islam program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saya Januariansa Arfaizar dan narasumber pamit undur diri dalam kesempatan ini. Jalan-jalan ke Wonosari, mampir sejenak ke Jogja TV. Bapak Ibu dari UII, terima kasih sudah hadir di sini. Naik motor ke Wonosari, kampus UII memang di hati. Berat hati menutup acara ini, semoga esok berjumpa lagi. Saya Januariansa Arfaizar SHIME dan kedua narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.